Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surat Al-Qasas halaman 386 ayat 6 sampai 13 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونمكن لهم في الأرض ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Pada ayat 6 nun ketemu lam ini boleh idgham, wa numakkil lahum. Kemudian wa nuriya boleh dibaca wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma. Ini sudah satu paket ya, enggak boleh dipisahkan. Kemudian ayat 8 wa hazana boleh dibaca wa huzna, terjemahnya sama. Khati'in hamzahnya boleh dihapus menjadi khatin. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar dan baik dan bisa dipilih yang mudah. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan wa numakkina, dan Allah akan memberikan tempat lahum kepada mereka, yaitu Bani Israel, fil ardi, di bumi. Wa nuriya, dan kami akan menampakkan Fir'auna kepada Fir'aun, wa Hamana, dan kepada Haman, wa junudahuma, dan kepada prajurit-prajurit keduanya, minhum, dari mereka Bani Israel, makanu yahdharun, apa yang dulu mereka takutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya di mana Allah mengatakan wa nuridu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan terhadap Nabi Musa dan Fir'aun seperti yang sudah diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya?
itu tiada lain karena Allah ingin memberikan nikmat kepada orang-orang yang dilemahkan, yaitu Bani Israel, dan menjadikan mereka sebagai panutan-panutan dalam kebaikan, dan menjadikan mereka sebagai pewaris dari apa yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Selain itu, kata Allah, wa numakkina lahum fil ardh, kami juga ingin memberikan mereka tempat menetap di muka bumi. Nah, yang dimaksud bumi ini adalah dua tempat. Satu, Mesir. Yang kedua, Syam. Syam karena tempat tinggal asal Nabi Israel atau Nabi Yakub itu adalah di Syam, di Palestina. Adapun Mesir itu adalah perpindahannya setelah Nabi Yusuf berada di Mesir. Nah, begitu Fir'aun ini sudah dihancurkan oleh Allah, maka Bani Israel ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Syam. Kalau tinggal di Syam berarti tempat asal mereka. Kalau tinggal di Mesir berarti setelah Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika Allah hancurkan Fir'aun, saat itulah yara Fir'aun wa Haman wa junuduhuma. Fir'aun dan Haman dan tentara keduanya melihat apa yang mereka takutkan dari Bani Israel. Apa yang ditakutkan? Dulu Fir'aun bermimpi, yang tafsir mimpinya adalah bahwa Fir'aun ini akan dihancurkan oleh seorang laki-laki Bani Israel. Itu tafsiran mimpinya. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Fir'aun dari Bani Israel. Nah, itu tampak di depan mata. Fir'aun melihatnya, Haman melihatnya, tentara-tentara keduanya semuanya melihatnya, yaitu ketika mereka sudah dihancurkan oleh Allah pada Laut Merah, dibenamkan oleh Allah pada Laut Merah. Karena itulah ada satu ungkapan yang sangat populer. Mereka mengatakan, ucapan ini mengatakan bahwasanya kadang-kadang orang itu binasa dari arah yang mereka rasa aman, dan mereka selamat dari arah yang mereka khawatirkan. Ini Fir'aun merasa aman dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Gak apa-apa, ini bayi kecil, kita rawat saja. Nah, justru pada saat merasa aman itulah kehancurannya berada di situ. Dia sudah berhati-hati Fir'aun sebenarnya. Setiap tahun bunuh bayi lagi-lagi, tahun berikutnya tidak, tahun berikutnya lagi bunuh lagi. Nah, tapi yang ditakutkan itu ternyata terjadi. Itulah kalau Allah sudah menetapkan takdir, tidak akan bisa dilewatkan oleh siapapun juga. Kemudian di sini disebutkan dua tokoh. Fir'aun jelas ini adalah penguasa Mesir. Nah, Haman ini siapa? Haman ini adalah wazirnya Fir'aun. Karena ketika Fir'aun ingin membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dia panggil Haman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Al-Qasas ayat 38. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin. Wahai Haman, nyalakanlah untuk saya di atas tanah. Maksudnya minta dibuatkan bangunan yang tinggi supaya dia bisa melihat Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini juga disebutkan pada surat Ghafir ayat 36. Adapun dalam hadis, maka saya temukan nama Haman disebutkan, tetapi hadisnya tidak sahih. Khamsu salawatin, 5 salat, yaitu salat 5 waktu. Barang siapa yang menjaga 5 salat itu, maka salat itu akan menjadi sinar baginya dan bukti baginya dan keselamatan baginya besok di hari kiamat. Tapi yang tidak menjaga 5 salat ini, tidak akan ada sinar baginya pada hari kiamat, tidak akan ada bukti baginya pada hari kiamat, dan tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Bahkan dia akan bersama Fir'aun dan Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Fir'aun, Qarun, Haman, ini semuanya umatnya Nabi Musa. Kalau Ubay bin Khalaf ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya riwayat Ibnu An-Nasr, derajatnya adalah dhaif, tapi maknanya sahih, bahwasanya orang yang tidak menjaga salat 5 waktu diancam masuk neraka. Kalau masuk neraka, ya nanti akan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ayat 7. Wa auhayna, dan kami telah berikan wahyu, maksudnya berikan ilham, ila ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Isi ilhamnya adalah an ardi'i, bahwasanya susuilah Musa ini.
Fa idza khifti alaihi, kalau kamu khawatir terhadap Musa akan dibunuh Fir'aun, fa alqihi, maka lemparkanlah dia fil yammi, di laut. Wala takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Kenapa? Inna radduhu ilaik, sesungguhnya kami Allah akan mengembalikan Musa kepada engkau, dijamin kembali. Waja'iluhu, dan kami akan menjadikan Musa minal mursalin, termasuk para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih ilham kepada ibu Nabi Musa. Ilham itu apa? Sesuatu yang dibisikkan dalam hati. Nah, caranya Allah ngasih ilham gimana? Bisa lewat malaikat. Malaikat bisikkan dalam hatinya, oh ibunya Nabi Musa, tenang saja, nggak usah takut. Ini sudah takdirnya Allah, nanti akan jadi Rasul. Jadi kalau kamu takut, khawatir dibunuh, ya sudah, kamu lepas. Kalau tidak takut, disusui di rumah. Tapi kalau takut, karena namanya bayi pasti kadang-kadang nangis, akan ketahuan dari luar rumah. Nah, caranya dilempar di laut. Kita ambil beberapa faedah. Auhayna, kami berikan wahyu, maksudnya kami berikan ilham. Jadi di sini bukan wahyu kenabian, tapi wahyu ilham. Karena wahyu ada dua macam. Wahyu kenabian untuk para nabi, wahyu ilham untuk selain nabi. Saya kasih contoh wahyu ilham. Disebutkan oleh Allah pada surat An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahl, Allah wahyukan kepada lebah. Nah, berarti apakah lebah ini jadi nabi? Tidak, tapi diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebah ini bisa membuat sarang yang kuat, kemudian bisa membuat madu dan sebagainya. Ini karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan salah paham, bukan berarti ibunya Nabi Musa ini seorang nabi, tidak ya. Karena tidak ada nabi kecuali laki-laki. Dalilnya surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, kami tidak mengutus rasul sebelum kamu kecuali laki-laki. Rijal itu laki-laki, maka nggak ada nabi perempuan. Sebagian orang mengatakan Maryam itu nabi perempuan. Nggak benar, salah, nggak ada nabi perempuan. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu khawatir terhadap Nabi Musa, ini menunjukkan bahwa ada rasa takut pada hatinya ibunya Nabi Musa. Maka manusia di dunia takut, sedih, itu biasa, Pak. Adapun ayat-ayat yang mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada sedih, itu nanti di akhirat. Kalau di dunia itu ya tempat takut, tempat sedih, tempat susah. Kalau tidak mau susah, jangan hidup di dunia. Tidak mau takut, jangan hidup di dunia. Ini tempatnya dunia ya kayak begitu itu. Kemudian yang dimaksud al-yammi, laut, ini maksudnya adalah sungai Nil. Jadi disebut laut, tapi maksudnya sungai. Kenapa sungai Nil disebut laut? Karena besarnya sungai Nil seperti laut. Maka ini dilempar oleh ibunya Nabi Musa pada sungai Nil. Ayat 8. Faltaqatahu, maka memungut Nabi Musa alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, liyakuna, akhirnya menjadi, akibatnya menjadi, lahum, bagi mereka, aduwan, sebagai musuh, wa hazana, dan kesusahan. Inna Fir'auna wa Haman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan tentara-tentara keduanya, kanu, adalah mereka, khatin, orang-orang yang berdosa. Jadi setelah dilempar oleh ibunya Nabi Musa, maka ternyata tersangkut itu peti yang isinya bayi Musa ini di sekitar pohon. Makanya Nabi Musa disebut Musa itu karena ditemukan di antara mu, air, dan sa, pohon. Musa ditemukan antara air dan pohon, maka dipanggil Musa. Maka zahirnya wallahu alam, yang menyebut Musa itu adalah yang menemukan ya keluarga Fir'aun, tapi itu sudah ada takdirnya sejak dulu di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, begitu ditangkap oleh Fir'aun, maka yang memegang pertama kali itu adalah istrinya Fir'aun.
Dia merayu suaminya, wahai suamiku, ini bayi sangat molek sekali, sangat indah sekali, jangan dibunuh. Allah pun kasih rasa cinta dalam hatinya Fir'aun kepada bayi ini. Jadi Allah masukkan dalam hatinya Asiyah, istri Fir'aun, dan dalam hatinya Fir'aun kecintaan kepada bayi Musa ini. Begitu melihat, bayi kok molek sekali, maka iman-iman kalau dibunuh. Padahal sebelumnya setiap bayi laki-laki tahun itu semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Khusus ini bayi laki-laki enggak. Allah katakan liyakuna lahum aduwan, akibatnya menjadi musuh bagi mereka. Maka lam di sini disebut oleh para ulama sebagai lamul aqibah. Lam yang artinya akibat. Lam biasanya diartikan untuk, tapi di sini bukan. Karena lamnya akibah. Maka liyakuna, akibatnya dia menjadi, disebut lam akibah atau lam sayrurah, akibatnya menjadi. Kemudian khati'in, ini artinya bukan salah tetapi artinya berdosa. Tolong dibedakan antara salah dengan berdosa. Kalau berdosa itu berarti dia berbuat sengaja, kalau salah itu berarti nggak sengaja. Salah itu nggak berdosa. Maka Allah tidak mengatakan mukhti'in, tapi Allah mengatakan khati'in. Berbeda antara khati' dengan mukhti'. Kalau mukhti' itu salah, salah itu nggak sengaja, dimaafkan. Kalau khati' itu sengaja berbuat dosa. Saya kasih contoh dalam hadis Nabi, kata-kata khati'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtakir, tidaklah menimbun illa khati', kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak boleh nimbun makanan yang dibutuhkan oleh banyak manusia. Beras misalnya ditimbun sehingga jadi langka. Kalau sudah langka baru dia keluarkan dengan harga semau dia, harga semahal semau dia. Nggak boleh. Itu orang melakukan seperti itu pasti khati', itu pasti berdosa, bukan salah lagi karena dia sengaja. Ayat 9. Wa qalat, dan berkata imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun yaitu Asiyah, qurratu ainin, ini adalah penyejuk mata, li walak, untuk saya dan untuk engkau wahai suamiku. La taqtulu, janganlah kalian bunuh dia. Asa, barangkali, ay yanfa'ana, bahwa dia akan memberikan manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita menjadikannya sebagai anak. Sampai di sini selesai perkataan istrinya Fir'aun. Allah katakan wahum, sementara mereka la yash'urun, mereka tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Tidak menyadari bahwa bayi ini yang mereka cintai ini nanti yang akan melengsarkan mereka, yang akan menghancurkan mereka. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang berbuat makar, Allah balas dengan makarnya, dan Allah itulah sebaik-baik pembuat atau pembalas makar. Fir'aun makarnya apa? Membunuh bayi laki-laki. Apa balasannya Allah? Kasih bayi yang molek. Nggak tahan melihat bayi yang molek, akhirnya hatinya cinta. Maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa manusia tidak menguasai hatinya. Fir'aun itu sudah benci sekali sama bayi-bayi Bani Israel. Kenapa? Karena akan diramalkan akan membunuh dia, akan menghancurkan dia. Tapi kenapa melihat Musa kemudian langsung jatuh cinta kepada bayi molek itu? Itu karena hati yang mengurusi bukan dirinya sendiri, tapi hati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada seorang santriwati bilang kepada gurunya, Pak Kiai, saya sekarang lagi jatuh cinta sama santri perempuan jatuh cinta sama santri laki-laki. Maka kata Pak gurunya, kamu ghaddul basar, tundukkan pandangan, karena hatimu seperti itu gara-gara matanya jelalatan ke sana kemari. Supaya hatimu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka matanya dijaga. Kembali ke sini, inilah ayat yang menunjukkan bahwasanya makar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat makar itu pasti akan mengalahkan mereka semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama,
Yang dimaksud imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, ini adalah Asiyah. Dan Asiyah ini meskipun istrinya Fir'aun, tapi dia wanita muslimah. Dia menyembunyikan keislamannya dari Fir'aun. Maka kadang-kadang ada seseorang bersuami atau beristri ternyata tidak seagama atau tidak seiman atau tidak selevel. Ini Asiyah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang sahih. Kamula minar rijali katsir. Yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Nabi-nabi itu kan sempurna semua. Walam yakmul minan nisa, tapi tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita illa Asiyah imra'atu Fir'aun, kecuali Asiyah istri Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, dan Maryam binti Imran ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi perempuan sedunia dari Nabi Adam sampai kiamat yang sempurna cuma 2 orang. Yang lainnya nggak ada yang sempurna. Istri Nabi yang paling dicintai Nabi siapa? Aisyah. Nggak sempurna. Buktinya Aisyah ketika cemburu datang, piring itu dijatuhkan, ditampar sama dia, akhirnya piringnya jatuh gara-gara cemburu. Nah, ini berarti nggak sempurna. Yang sempurna adalah ini Asiyah, istrinya Fir'aun. Maka dia meskipun suaminya adalah orang kafir seperti itu, dia masih bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini perkataan Asiyah, au nattakhidahu walada. Kita akan menjadikannya sebagai anak, berarti anak angkat. Kenapa? Karena Asiyah tidak melahirkan anak dari Fir'aun. Jadi Asiyah bahkan belum pernah dijamah oleh Fir'aun. Dia masih perawan. Kenapa Asiyah masih perawan? Karena dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada surat At-Tahrim, "Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi." Wa najjini, selamatkan saya ya Allah, min Fir'aun, dari suami saya Fir'aun, wa 'amali, dan perbuatannya Fir'aun. Perbuatannya maksudnya hubungan suami istri. Nah, sehingga Fir'aun tidak pernah bisa hubungan sama istrinya Asiyah ini. Gimana caranya kok nggak bisa hubungan? Saya nggak paham, nggak disebutkan dalam Quran. Tapi yang jelas diselamatkan oleh Allah dari amalnya Fir'aun atau jimanya Fir'aun kepada istrinya ini. Makanya dia mengatakan nattakhidahu walada, kita angkat sebagai anak angkat. 10. Wa asbaha, dan menjadilah fuadu, hatinya Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, farigha, kosong. Ingkadat, sungguh nyaris, latubdi, sungguh dia menampakkan bihi, terhadap Musa, laula, kalaulah tidak, arrabatna, bahwa kami kuatkan, ala qalbiha, terhadap hatinya, litakuna, supaya dia menjadi minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman, yaitu membenarkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud farigha, hatinya ibunya Nabi Musa kosong, itu maksudnya hatinya kosong, tidak mikirkan apa-apa kecuali satu saja, bayinya saja. Jadi dilemparkan bayinya ke laut, tetapi hatinya ini selalu mikir terus, gimana nasib anak saya nanti, gimana, apakah akan tenggelam ataukah gimana, kalaupun tidak tenggelam nanti apakah tertangkap kemudian akan dibunuh, masih mikir terus, susah terus. Ini manusia wajar seperti ini, Pak. Dan ini menunjukkan betapa cintanya seorang ibu kepada anak. Maka saat itu yang terfikir dalam hatinya cuma satu, bayinya yang dilempar tadi. Padahal anaknya banyak. Tidak hanya Nabi Musa, Nabi Harun itu juga anaknya, tapi nggak terpikir saat itu. Yang terpikir hanya bayinya satu-satunya, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka kita teringat dengan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, betapa cintanya kepada Nabi Yusuf anaknya, sehingga ketika rombongan datang keluar dari Mesir, belum masuk Palestina, baru keluar dari Mesir, itu Nabi Yakub sudah mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf, saya sudah mendapatkan baunya anak saya Nabi Yusuf. Padahal berapa kilo itu jaraknya, jauh sekali. Tapi bajunya Nabi Yusuf dibawa oleh rombongan itu, baru keluar Mesir sudah tercium baunya. Saking cintanya bapak kepada anak sampai sedemikian rupa. Sebagaimana terjadi pada masa khilafah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyuruh seorang anak namanya Kilab
untuk memerahkan susu. Setelah susu diperahkan, kemudian kilap ini si anak disuruh sembunyi di balik tirai, kemudian dihidangkan kepada bapaknya kilap. Maka bapaknya kilap ketika minum susu ini mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, saya mencium bau anak saya pada susu yang kau hidangkan. Padahal tidak diketahui siapa yang memerahkan, karena dia disuruh memerah kemudian disuruh sembunyi di balik tirai. Saking cintanya bapak kepada anak sampai seperti itu. Nah, demikian juga di sini, saking cintanya ibunya Nabi Musa kepada Musa, maka hatinya hanya memikirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah katakan, nyaris ibunya Nabi Musa itu menampakkan siapa Musa kalau tidak dikuatkan hatinya oleh Allah. Artinya saking susahnya mikir Nabi Musa, maka ketika bayinya ditemukan itu, nyaris dia mengatakan, ini bayi saya. Nyaris mengatakan. Seandainya dia mengatakan begitu, pasti akan dibunuh oleh Firaun. Tetapi hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar, menahan diri, tidak ngomong apa-apa tentang bayinya ini. Maka diselamatkan bayi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud robatna, kami kuatkan hatinya, yaitu dikuatkan dengan kesabaran, dengan ketabahan. Maka dari sini kita ambil pelajaran, sabar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa sabar tanpa ditolong oleh Allah. Allah sebutkan pada surat An-Nahl ayat 127, wasbir, sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma sabruka illa billah, sabarmu tiada lain semata-mata pertolongan Allah. Nabi Muhammad saja sabarnya atas pertolongan Allah. Karena itu disunahkan kita untuk minta diberikan kesabaran kalau kita dapat musibah. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah tuangkanlah kepada kami kesabaran. Yang dimaksud mukminin, ya, dia percaya, yaitu percaya dengan janji Allah yang disebutkan di muka. Apa janjinya? Nah, lihat ayat sebelumnya tadi, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, ayat 7. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepada engkau. Inilah yang dimaksud janjinya Allah kepada ibunya Nabi Musa, yang dia harus mukminin, yang dia harus percaya kepada janji tersebut. 11. Wa qalat, dan berkata ibunya li ukhtihi, kepada saudarinya Nabi Musa. Namanya siapa enggak disebutkan. Qussihi, ikutilah bayi itu. Fabasurat, maka dia melihat bihi, terhadap bayi Musa, an junubin, dari kejauhan. Wahum, sementara mereka la yash'urun, tidak menyadari. Jadi ibunya Nabi Musa setelah melempar bayinya pada peti di laut atau di sungai Nil, itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi disuruh untuk dibuntuti. Yang membuntuti adalah kakaknya atau mbaknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi disuruh membuntuti dari jauh. Kenapa? Karena kalau dekat membuntutinya, maka akan ketahuan, oh berarti ini petinya milik kamu, karena kamu buntuti terus. Maka dia membuntuti an junubin, dari jarak jauh. Yang penting masih terlihat itu peti tersebut. Nasibnya nanti sampai kemana? Nah, maka dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, tawakal itu tetap harus ada ikhtiar. Makanya ibunya Nabi Musa melemparkan Musa ke sungai Nil, tawakal kepada Allah, tapi masih ada ikhtiar. Gimana supaya nasibnya peti tadi selamat? Suruh kakaknya untuk membuntuti sampai di mana peti tersebut. Apakah selamat ataukah bahaya? Nah, maka kita tampilkan di sini sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya ikhtiar itu harus kita lakukan. Rasulullah bersabda, "Iqilha, ikatlah untamu, wa tawakkal, dan tawakkallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini seorang sahabat Nabi datang bawa onta ke Masjid Nabawi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, saya lepas di luar masjid, tawakal atau saya ikat dulu?" Nah, beliau katakan, "Ikat, tawakal." Maka ikhtiar dan tawakal harus digandengkan. Omong kosong orang mengatakan tawakal tapi tidak mau ikhtiar. Maka Sayyidina Umar mengatakan yang disebut tawakal itu adalah seperti para petani. Petani lemparkan bijinya ke sawah, kemudian pasrahkan sama Allah, doa sama Allah. Bismillah ya Allah, sudah saya lemparkan biji saya, tolong tumbuhkan dengan baik. Nah, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada usaha. Pelajaran yang kedua menunjukkan bahwa cerdasnya
mbaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia melihat dari jarak jauh, tidak mau melihat dari jarak dekat, karena kalau melihat dari jarak dekat akan ketahuan. Cerdas. Maka muslim itu sepantasnya cerdas, sebagaimana kita dapatkan dalam hadis yang sahih, la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Jangan sampai orang beriman itu tersengat dari satu lubang 2 kali. Ini berarti nggak cerdas, nggak mau ngambil pelajaran. Cerdas, pakai akalnya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang dimaksud di sini wahum la yash'urun, mereka tidak menyadari, maksudnya tidak menyadari bahwa ada yang membuntuti, dan tidak menyadari bahwa yang membuntuti itu adalah saudarinya isinya peti tadi. Kalaupun tahu ada yang membuntuti tapi nggak tahu siapa dia, maka tidak tahu 2 hal, tidak tahu ada yang membuntuti dan tidak tahu siapa yang membuntuti. 12. Wa haramna, dan kami cegah alaihi, kepada Nabi Musa, al-maradi'a, para penyusu-penyusu, min qablu, sebelum ibunya Nabi Musa. Faqalat, maka dia berkata, dia ini saudarinya Nabi Musa tadi, mbaknya tadi, hal adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian, ala ahli baitin, kepada ahlu bait, keluarga satu rumah, yakfulunahu lakum, yang akan menanggung Musa ini untuk kalian, yang akan merawat Musa ini untuk kalian, wahum lahu nasihun, dan mereka itu selalu berbuat nasihat kepada bayi ini. Nah, ini jadi kisahnya diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ada apa namanya, kisah yang dihapus. Jadi maksudnya setelah bayi itu ditemukan oleh istrinya Fir'aun, kemudian dicarikan penyusu-penyusu, ternyata semua susu disodorkan kepada mulutnya Nabi Musa, nggak ada yang doyan. Begitu disodorkan, nangis saja Nabi Musa, nggak mau nyusu, nggak mau nyaplok. Padahal bayi biasanya begitu lahir kasih susu langsung nyaplok, ini nggak mau. Itu yang dimaksud haramna, kami cegah. Setiap penyusu dikasihkan, nggak cocok. Maka akhirnya datang mbaknya Nabi Musa ini. Kemudian dia mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada kalian ahlu bait yang mau merawatnya dan nanti pasti akan selalu berbuat baik kepada bayi ini. Dan ini pertanyaan ini, hal adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian, ini dia menggunakan kata-kata halus. Kenapa digunakan kata-kata halus? Supaya tidak ketahuan bahwasanya ini adalah keluarga bayi tadi. Karena kalau dia mengatakan kami keluarga bayi tadi, kalau yang menyusui kami pasti akan mau, nah, ketahuan pasti akan dibunuh bayinya. Maka dia pura-pura bukan keluarganya. Hal adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian? Ini berbuat sesuatu yang halus seperti ini supaya tidak ketahuan. Ini adalah sikap cerdas. Maka kecerdasan saudarinya Nabi Musa ini kita lihat dalam 2 kasus. Kasus yang pertama an junubin, dia melihat dari jarak jauh. Kasus yang kedua dia menggunakan kata-kata yang halus, hal adullukum. Ini istilahnya adalah talattuf, menggunakan kata-kata halus supaya tidak tampak atau ketahuan oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, talattuf ini disebutkan juga oleh Allah pada surat Al-Kahfi, wal yatalattaf, Al-Kahfi ayat 19. Ini kan orang-orang yang tidur di gua sembunyi, kemudian sorenya bangun kan. Nah, kemudian diutus salah satu dari mereka, tolong salah satu keluar untuk cari makan, tapi hati-hati, talattuf, sikapnya yang lembut, jangan sampai ketahuan. Wal yatalattaf, talattuf, wala yushiranna bikum ahada, jangan sampai ketahuan. Karena kalau ketahuan, maka pasti yarjumukum, mereka akan merajam kalian, membunuh kalian, atau akan memurtadkan kalian kepada agama yang semula, sehingga kalian tidak akan bahagia selama-lamanya. Nah, itulah yang dimaksud sebagai apa? Talattuf, atau bersifat lembut, bersikap lembut supaya tidak ketahuan bahwa dia adalah musuh bagi orang yang diajak bicara tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada kata-kata nasihat, nasihun. Nasihat itu dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, nasihat itu tausiah, ceramah, kata-kata. Tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab, definisinya adalah al-iradatu, iradatul khairi lil ghair, menghendaki kebaikan kepada orang lain, itu namanya nasihat. Atau tasfiyatul amal min syawaibil fasad, membersihkan amal dari semua kerusakan, itu namanya nasihat.
Maka seorang penjual menjual dengan tanpa menipu sama sekali, nah, itu berarti berbuat nasihat. Seorang pembeli membeli dengan tanpa menipu sama sekali, tidak pakai uang palsu dan sebagainya, ini berarti berbuat nasihat. Maka nasihat itu kebalikan dari al-ghish. Al-ghish itu adalah tidak berkehendak baik kepada orang lain. Seorang presiden tidak punya kehendak baik kepada rakyatnya, sehingga negaranya dijual ke luar negeri misalnya, nah itu berarti dia ghish. Kalau berbuat nasihat tidak akan melakukan seperti itu. Itu makna nasihat dalam bahasa Arab. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini, Allah katakan faradadnahu, lalu kami kembalikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ila ummihi, kepada ibunya. Supaya apa? Kaita qarra ainuha, supaya sejuk matanya, maksudnya supaya senang hatinya. Wala tahzan, dan supaya dia tidak sedih. Wali ta'lama, dan supaya dia mengetahui, meyakini anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji dari Allah itu adalah benar. Walakinna, akan tetapi, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi akhirnya Allah pun kembalikan Musa kepada ibunya. Kenapa? Karena semua penyusu tidak cocok untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, makar yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya Fir'aun betul-betul dihancurkan oleh Nabi Musa pada kemudian hari. Tapi coba lihat Pak, Musa bayi belum bisa berbuat apa-apa, akhirnya bisa menghancurkan Fir'aun yang kekuasaannya meliputi negara Mesir. Kok bisa seperti itu? Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang kebenaran, maka kebatilan pasti akan binasa. Sekuat apapun kebatilan, tapi kalau dia membawa kebatilan, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lewat kisahnya Fir'aun ini, kita harus yakin bahwa saudara-saudara kita di Palestina pasti akan menang. Yang tidak percaya Palestina akan menang berarti baca Quran nggak bisa ngambil pelajaran. Israel itu membawa kebatilan, mereka ngerebut negaranya orang, nggak mungkin menang, nggak mungkin. Kalaupun menang sementara. Maka Syekh Yasin katanya dulu mengatakan, ini Israel paling usianya sampai 2027. Ini sekarang 2024. Nah, kalau betul berarti tinggal 3 tahun lagi hancur. Nah, Syekh Yasin mengatakan 2027 ini bukan karena dukun dia, bukan, tapi melihat kepada sejarah Bani Israel sebelumnya. Kekuasaannya paling lama sekian tahun, 40 tahun atau berapa itu. Nah, maka dia hitung, berarti kekuasaan mereka berakhirnya paling sampai 2027. Dan itu sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Quran, wa in uttum udna. Wa in uttum, kalau kalian kembali berbuat rusak wahai Bani Israel, udna, maka kami akan kembali mengusir kalian sebagaimana dulu. Nah, maka Syekh Yasin melihat bagaimana dulu mereka diusir oleh Bukhtanasar, bagaimana mereka dulu diusir oleh Talut dan sebagainya itu. Nah, itu adalah karena apa? Karena mereka berbuat rusak di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kaita qarra ainuha, supaya sejuk matanya ibunya. Jadi ibu itu kalau melihat bayinya itu hatinya sudah redam, enak. Melihat saja itu sudah senang hatinya. Maka orang rindu itu kalau ingin mengobati kerinduannya tetapi tidak bisa bertemu, silahkan dengan cara melihat. Sekarang alhamdulillah sudah ada HP dan sebagainya. Maka kalau kita rindu kepada seseorang, misalnya suami sama istri, karena kerja di tempat yang jauh, dengan HP insya Allah sudah bisa hilang sebagian kerinduan. Tidak ada HP zaman dulu, melihat fotonya itu sudah bisa hilang sebagian kerinduan. Ini dalilnya, taqarra ainuha, matanya jadi sejuk kalau melihat. Makanya mata itu ada sambungannya ke hati, sehingga orang-orang mengatakan dari mata turun ke hati. Faedah berikutnya, yang dimaksud wa'dallah, janji dari Allah, adalah yang disebutkan di awal ayat tadi. Inna raddu, kami akan kembalikan Musa kepada engkau. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakun, adalah kebenaran. Nah, perlu kita bedakan antara wa'dun
artinya janji, dengan wa'idun artinya ancaman. Kalau wa'dun janji dari Allah, Allah tidak pernah menyelisih janjinya, pasti dilakukan. Tapi kalau wa'idun ancaman dari Allah, Allah kadang-kadang tidak melakukan. Misalnya Allah mengatakan, barang siapa yang melakukan ini maka masuk neraka. Apakah harus betul-betul masuk neraka? Tidak harus, karena Allah Maha Rahman Rahim. Allah bisa saja besok di akhirat mengatakan, mestinya kamu masuk neraka, tapi karena kamu ahli tahajud, udahlah saya maafkan. Misalnya, bisa. Nah, maka itulah bedanya antara wa'dun dengan wa'idun. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal qatil wal maqtul finnar idza taqal musliman. Kalau dua orang muslim berjumpa, saling bawa pedang, lalu perang antara keduanya, lalu salah satunya terbunuh, fal qatil maka yang membunuh, wal maqtul dan yang dibunuh, finnar sama-sama masuk neraka. Pertanyaan, bagaimana perang antar para sahabat? Kelompok Muawiyah dengan kelompok Sayyidina Ali, apakah masuk di sini juga? Nah, maka ini adalah hadis-hadis wa'id. Hadis-hadis apa? Ancaman. Untuk wa'id ini Allah boleh atau bisa menyelisihi. Ketika Allah menyelisih ancamannya, ini bukan berarti Allah plan enggak, tetapi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan rahmat kepada hambanya. Jadi orang tidak tercela kalau mengancam kemudian enggak jadi melakukan, enggak tercela. Seseorang mengancam kemudian tidak jadi melakukan ancamannya, itu karena rahmat yang ada dalam hatinya, sehingga ini justru menunjukkan kebaikan orang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak memiliki keburukan sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat disampaikan, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.